Baiklah, kita akan berjumpa lagi pada bagian yang kedua, masih dalam lingkup kelangsungan hidup organisme. Khususnya kita bahas di sini yaitu seleksi alam. Nah, apa saja yang merupakan bagian dari seleksi alam? Apa itu seleksi alam? Nah, perlu kalian tahu bahwa seleksi alam itu adalah proses seleksi atau pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap organisme yang hidup di dalamnya. Organisme yang mampu beradaptasi dengan alam akan terus hidup, sedangkan yang tidak mampu akan mati dan selanjutnya punah. Nah, ini namanya seleksi alam. Kalau organisme yang tidak bisa bertahan hidup atau tidak bisa beradaptasi, maka dia akan tergerus oleh alam itu sendiri dan mati. Sama seperti manusia. Ya, kalau manusia yang hidup di kutub daerah Eskimo, pasti dia badannya otomatis ditumbuhi bulu. Nah, ini kalau misalnya dia bertahan terhadap dinginnya kondisi di sana, maka dia akan bisa hidup. Apa saja faktor-faktor dari seleksi alam? Nah, ini faktor-faktor seleksi alam. Suhu lingkungan. Ya, itu faktor-faktor seleksi alam. Suhu, kalau kita hidup di Indonesia ini tidak terlepas dari terik panasnya matahari. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi. Kalau terlalu panas sekali atau terlalu dingin sekali, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup sebuah organisme. Kalau seandainya organisme mampu hidup pada kondisi suhu tersebut, maka dia akan bisa bertahan atau hidup seperti biasanya. Nah, itu. Kemudian ketersediaan makanan. Kalau kita lihat kontur dari geografis kita, dari Sabang sampai Merauke ini kan berbeda-beda. Ada yang kering, ada yang basah, ada yang subur, dan seterusnya. Maka ketersediaan makanan mempengaruhi dari kelangsungan hidup organisme tersebut. Ada satu-satu cara, yaitu bagaimana manusia atau makhluk hidup itu merubah dirinya, mengolah dirinya untuk bisa bertahan hidup. Ya, itu. Kemudian ada kompetisi interspesifik, tempat tinggal, sinar matahari, dan lain-lain. Nah, ini cara melindungi misalnya dengan terik matahari, ya membuat rumah. Supaya kondisi rumah tidak terlalu terik, maka dibuatlah adem. Itu. Nah, itulah cara atau bertahannya organisme. Apa itu kepunahan suatu organisme? Kepunahan suatu organisme yaitu peristiwa punahnya suatu spesies terjadi jika proses penyesuaian diri yang dilakukan terhadap perubahan alam tidak atau kurang berhasil. Nah, itulah kalau sebuah organisme yang menyesuaikan diri tetapi dia tidak bisa menyesuaikan dirinya, maka dia akan mengalami kepunahan. Apa saja contoh organisme yang hampir punah? Nah, ini salah satu contoh organisme yang hampir punah, yaitu burung puyuh liar. Hal ini disebabkan lingkungan hidup burung puyuh di daerah bebatuan dan bidang tanah yang bergumpal-gumpal semakin langka. Kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang dengan pembangunan di setiap lini, maka otomatis di daerah bebatuan di mana bisa hidup burung puyuh itu akan hilang. Dipakai jalan, tol,
atau sawahan dan terusnya. Pada lingkungan seperti itulah burung puyuh liar akan lebih sesuai, sehingga sulit ditangkap pemangsanya dengan membuat batu bergema-gema tadi. Tapi kalau sudah tidak ada, bagaimana? Maka dia akan punah, ya, langka, sehingga jumlah burung puyuh pun menjadi langka juga. Gitu. Apa saja penyebab punahnya suatu spesies? Penyebab punahnya suatu spesies antara lain tingkat reproduksi spesies sangat rendah. Jadi kalau misalnya sebuah organisme berkembang biak, sulit sekali dia bereproduksi atau bertelur dan seterusnya, maka dia akan punah. Karena tidak bisa lanjut pada bagaimana cara mempertahankan jenisnya. Yang kedua, adanya campur tangan manusia. Nah, ini yang sangat mempengaruhi. Kalau burung-burung langka, hewan-hewan langka, kemudian diburu, dicari kulitnya, dicari tanduknya. Nah, ini ya yang menyebabkan kepunahan dari sebuah spesies. Yang ketiga, bencana alam. Nah, bencana alam memang tidak bisa dihindari. Gempa bumi, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Kalau sudah bencana alam ya, seperti dulu, zaman dulu ada dinosaurus, itu kan karena pengaruh bencana alam, sehingga dia punah. Nah, itu penyebab daripada punahnya suatu spesies. Apa saja usaha-usaha yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga spesies langka dari kepunahan? Nah, ini tidak hanya peran pemerintah saja, tapi kita semua harus bisa menjaga dalam rangka supaya tidak punah, supaya awet, supaya berkembang jenisnya, bertahan hidupnya. Maka kita semua, tidak hanya ini dibebankan pada pemerintah. Ya. Kalau misalnya untuk pemerintah biasa menjaga, melestarikan daripada usaha pemerintah dalam rangka menjaga spesies langka dari kepunahan itu, yang pertama mendirikan Suaka Marga Satwa. Ini berfungsi untuk melindungi hewan langka dan cagar alam untuk melindungi tumbuhan langka, serta berbagai taman nasional. Nah, ini yang sering diangkat oleh aktivis-aktivis, bagaimana cara menjaga hewan langka. Maka sebuah hutan itu harus ada, dilindungi, karena supaya bisa dia hidup. Gitu. Yang kedua, membangun penangkaran spesies langka. Kalau susah berkembang pada tempat atau wilayah atau daerah di mana dia itu susah sekali berkembang karena pengaruh segala alam, pengaruh manusia, maka harus dibuat penangkaran khusus supaya dia bisa berkembang. Yang ketiga, membuat aturan undang-undang yang jelas, melarang perburuan liar. Kalau tidak, misalnya mematuhi aturan pemerintah, maka dia harus dihukum. Jadi setiap orang yang melanggar aturan pemerintah ya tetap dihukum. Apalagi kita menjaga spesies langka ini, karena dia diburu, dijual, seperti gading gajah, kulit tanduk badak bercula dan seterusnya, itu banyak diburu. Oleh karena itu kita semua menjaga. Kemudian terbentuknya spesies baru, peristiwa seleksi alam ini dan adaptasi dapat mengakibatkan terjadinya perubahan jenis organisme dari masa ke masa. Proses perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama disebut dengan evolusi. Proses evolusi yang terjadi akan menimbulkan terbentuknya spesies jenis baru. Ini ada tokoh yang namanya Charles Robert Darwin, itu seorang tokoh evolusi. Dalam teorinya, spesies yang hidup
berasal dari spesies yang terdahulu. Jadi kalau manusia sekarang pasti ada spesies yang terdahulu sebelum manusia itu ada. Evolusi terjadi karena proses seleksi alam. Nah, demikian bagian kedua dari tampilan kehidupan organisme dalam rangka mempertahankan jenisnya. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi pada tayangan berikutnya.